Saya apa sudah terdengar dengan jelas? Udah, Bu. Oke. Baik, teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam terlebih dahulu karena jaringan di tempat saya sedang tidak stabil. Oke, hari ini saya lanjutkan ke materi fisioterapi pada seksio sesaria atau pada kelahiran sesar, gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kelahiran sesar itu kan dia melahirkan dengan cara memberikan sayatan begitu enggak, memberikan sayatan pada area perut di mana sayatannya itu nanti membelah otot pada area abdomen. Nah, sebenarnya untuk lahiran sesar sendiri ini berasal dari bahasa Latin yaitu sedere yang mana artinya itu adalah memotong seperti itu. Nah, nanti yang dipotong di sebelah mana? Bisa dari sisi bawah vertikal maupun horizontal. Nah, ini berikut adalah teknik seksio cesaria. Jadi untuk seksio cesaria itu ada yang transperitoneal sama ekstraperitoneal. Bedanya apa? Kalau yang transperitoneal berarti incisinya itu adalah memanjang pada area corpus uteri. Nah, di sana kalau yang transperitoneal itu tidak dengan membuka cup full abdominalnya. Tapi kalau yang ekstraperitoneal, dia tanpa membuka peritoneum parietalis sehingga dia tidak ada cup full abdominal yang terbuka seperti itu. Nah, ini adalah contoh teknik seksio cesaria tadi nggih. Bisa dari sisi pinggir, bisa dari tengah sayatannya, bisa juga di. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sayatan dari pada saat SC. Nah, sayatannya ada yang vertikal, ada yang plain and still, kemudian ada yang low transfer, ada yang low vertikal, sama ada yang klasik. Nah, berbagai macam bentuk sayatan ini juga berpengaruh terhadap kecepatan pemulihan dari ibu yang menjalani SC nanti. Nah, kemudian ada juga yang di sini di mana seksi cesaria vaginalis. Nah, ini di sana sama saja sebenarnya dia melakukan sayatan tapi dia juga diberikan bius tapi tidak lewat area abdomen seperti itu dan itu tidak umum yang untuk terjadi di Indonesia. Nah, setelah mengalami SC, secara otomatis ibu akan masuk pada fase nifas. Di mana fase nifas di sini dia sebenarnya sama dengan pada saat fase nifas setelah kelahiran normal. Nah, pada saat fase nifas ini ada perubahan-perubahan yang harus terjadi. Jadi harus terjadi begitu ya. Nah, yang utama apa? Yang pertama dan utama itu adalah uterus. Jadi setelah plasenta kita itu dilahirkan, maka uterus yang tadinya itu berisi janin, kemudian berisi plasenta, kemudian berisi jaringan-jaringan yang itu mendukung perkembangan janin semua. Nah, uterusnya yang tadinya isi itu semua itu harus kembali ke bentuk semula begitu. Nah, pada saat habis plasenta dilahirkan, uterus ini dia nanti akan berkontraksi secara terus-menerus. Nah, kontraksinya itu gunanya untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan yang masih ada setelah proses kelahiran. Nah, untuk mengukur uterus, ini kita bisa ukur fundus uterinya nih dengan cara meletakkan tiga jari di bawah pusar. Nah, nanti kita bisa menekan di area sana untuk mengetahui apakah uterusnya itu sudah kembali ke bentuk semula atau belum. Harusnya uterus itu akan mengecil. Dan nanti pada saat hari ke-10 setelah kelahiran, uterusnya itu sudah tidak teraba dari luar, seperti itu. Nah, kemudian pembuluh darah, di sini pembuluh darah yang mana pada saat hamil itu mengalami vasodilatasi, dia sama, ukurannya harus mengecil. Kenapa? Karena pembuluh darah yang awalnya mensuplai darah untuk plasenta dan uterus itu kan sudah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian dinding perut yang tadinya melonggar dan elastisitasnya berkurang, ini harus mulai mengencang lagi dinding perutnya. Nah, berikut adalah patologi terjadinya SC. Jadi di sini eh, patologi dari SC di situ adalah adanya perlukaan pada dinding abdomen, baik pada kulit maupun pada otot perutnya maupun pada dinding uterusnya. Kenapa? Karena pada saat operasi dia kan dilakukan sayatan tuh yang harus membuka sampai dengan dinding uterus tadi itu.
Maka secara otomatis untuk healing, tissue healingnya dia harusnya sama atau proses penyembuhannya sama dengan perlukaan pada umumnya. Nah, kemudian berikut adalah komplikasi yang bisa timbul pada saat SC. Yang pertama adalah infeksi. Kemudian selain infeksi bisa juga terjadi ruptur uteri pada kehamilan berikutnya begitu. Kemudian juga bisa jadi ada ISK, biasanya terjadi kayak gitu. Kemudian berikut adalah etiologi. Kenapa sih kok bisa SC itu terjadi? Jadi yang pertama adalah yang bisa menyebabkan seorang ibu harus melahirkan dengan SC itu adalah kelainan dalam bentuk janin. Nah, bentuk janin ini maksudnya apa? Bisa jadi bayinya itu berat badan janinnya sangat besar. Bisa 4 kilo, 5 kilo. Nah, itu memungkinkan untuk dilahirkan dengan proses SC. Kemudian gawat janin. Jadi kondisi tertentu yang mengharuskan dilahirkan sesegera mungkin. Kemudian janinnya yang abnormal, misalnya janinnya hidrosefalus gitu ya. Nah, ini harus dilakukan SC. Kemudian juga bayi kembar. Kemudian selain kelainan dari janin tadi itu juga kelainan dari ibu. Dari ibu ini maksudnya apa? Kelainan dari misalnya panggulnya kecil tapi janinnya besar sehingga tidak memungkinkan. Kemudian misalnya hambatan jalan lahir. Jadi saat proses kelahiran, proses melahirkan secara spontan tadi itu kok janinnya tidak keluar-keluar. Nah, ini juga menimbulkan terjadinya SC. Nah, prognosisnya dari seksi sesaria ini sendiri itu sangat baik. Kenapa? Karena dengan adanya SC ini itu sangat mengurangi angka mortalitas dari ibu dan janin. Nah, ini adalah problematika fisioterapi yang mungkin timbul dari SC. Yang pertama pasti nyeri, di mana nyerinya adalah karena sayatan tadi ya. Kemudian potensi penurunan elastisitas perut dan otot dasar panggul. Karena memang otot perutnya kan dia mengalami cedera atau trauma. Traumanya adalah karena disayat tadi itu. Kemudian ada potensi terjadi trombosis serta menurunkan kemampuan ADL. Nah, Anda sebagai fisioterapi, intervensi yang bisa diberikan adalah yang pertama adalah terapi latihan. Terapi latihannya di sini tujuannya adalah supaya otot otot perut, otot dasar panggul itu dia kekuatannya bisa meningkat dengan cepat. Nah, ketika kekuatan otot itu kembali dengan cepat, otomatis meningkatkan kualitas hidup dari si pasien. Kemudian ini bisa dengan gerakan aktif tadi ya, entah aktif asisted atau yang lain. Kemudian breathing exercise. Nah, di sini breathing exercise itu dia juga membantu untuk mengurangi nyeri. Nyeri pada saat pada ASC-nya. Nah, kemudian statik kontraksi. Statik kontraksi ini juga sama, dia bisa mengurangi nyeri sama spasme otot di area SC-nya, kemudian juga latihan otot perut dan otot dasar panggul. Nah, hati-hati teman-teman, untuk latihan strengthening pada pasien SC itu baru boleh dilakukan setelah 10 minggu. Jadi, kalau teman-teman mau menyarankan kepada ibunya, untuk ibunya itu mulai latihan penguatan gitu ya pada otot perut, nah itu bisa dilakukan setelah 10 minggu pasca SC. Kenapa kok 10 minggu? Karena ketika 10 minggu itu kekuatan otot itu perlukaan dari otot itu sudah tisu healingnya itu sudah mulai bagus sehingga sudah cukup kuat ketika dilakukan latihan strengthening seperti itu. Oke, baik untuk yang SC sudah selesai. Kemudian kalau materi yang satu lagi yang apa bukan asma penyakit kardiopulmonal pada kehamilan itu teman-teman silahkan mereview jurnal ya, melakukan satu review jurnal. Jadi teman-teman mencari jurnal mengenai kondisi apa ibu hamil tapi dengan gangguan kardiopulmonal seperti itu. Terutama gangguan pulmonalnya ya, bukan kardionya, gangguan pulmonalnya. Kemudian jurnalnya jangan lupa bukan systematic review tapi adalah original artikel. Kalau systematic review kan dia membahas banyak kasus. Nah, kalau original artikel hanya satu kasus saja. Untuk yang SC silakan ada yang mau ditanyakan. Ini pada habis kuliah, ta teman-teman ini. Masih di kampus habis kuliah. Iya, Ibu, kita Ya, habis Bu. 10. Oh, Tetap ini, semangat, Bu. teman. Jangan lupa.
Minggu depan sudah masuk pendaftaran Sempro. Kalau yang mau konsul dengan saya bisa mulai hari Selasa ya. Baik, Ibu. Silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan yang terkait materi yang SC? Untuk syarat Sempro ada yang kesulitan, ada yang belum punya sertifikat P2KK, sertifikat PESMABA, atau ada yang belum ACC proposalnya. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.